Selamat Hari Blogger sobat kreator semua. Hai, selamat datang di Creator Hub, The Community Podcast. Bareng aku Novitania yang bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh insight tentang dunia blogging, komunitas kreator dan juga bagaimana kolaborasi bisa jadi kunci eksistensi di era digital. Spesial banget nih, hari ini kita kedatangan sosok inspiratif, Kak Mutia, founder dari Little Bright Seeds, sebuah inisiatif keren yang berfokus pada pemberdayaan digital dan juga kolaborasi kreatif. Kak Mutia, apa kabarnya hari ini? Halo Kak Novi, baik Udah alhamdulillah. lama ya kita nggak Udah ketemu lama, ya. udah lama banget. Nah Kak, biar teman-teman yang nonton kenal nih sama Kak Mutia, boleh dong dikenalin Kak Mutia ini siapa dan aktivitasnya lagi sibuk apa? Oke, hai, Creator Hub ya namanya ya? Mhm. Pemirsa atau gimana? Bebas Kak. Bebas ya, oke. Saya Mutia, saya konten kreator, saya Mhm. punya blog, turiscantik.com yang sudah saya, establish dari tahun 2008 Oh, sampai lama. sekarang saya masih aktif menulis, Mhm. dan dari kegiatan blogging inilah saya akhirnya membuat sebuah komunitas. Komunitasnya komunitas orang tua atau parents yang, suka ataupun, tertarik dengan metode, pembelajaran Montessori. Jadi Oke. nama, komunitasnya adalah Little Bright Seeds. Little Bright Seeds ya, Mhm. oke. Jadi lebih ke untuk parents tapi basisnya Montessori ya Kak ya? Betul, untuk parents, Untuk pemerhati parents. pendidikan, Oke. atau siapa aja sebetulnya yang tertarik dengan, pengembangan dari pembelajaran Montessori Mhm. untuk diterapkan di rumah ataupun di sekolah. Oke, nice. Itu menarik banget sih Kak. Mhm. Nanti kita ngobrol lebih dalam soal itu Oke. ya. Tapi sekarang nih aku mau bahas dulu soal blogging nih Kak, karena Mhm. ini kan bertepatan sama Hari Blogger Nasional ya Kak. Boleh dong diceritain sedikit gimana sih awal mula kamu Tia nih ngeblog sampai dengan sekarang? Journey-nya seperti apa? Mhm. Mungkin di situ ada pengalaman, hambatan dan sebagainya. Oke, jadi saya tuh ngeblog dari tahun 2008. Awalnya saya tuh solo traveler, Oke. sehingga saya sering di domestik juga dan lebih sering di luar negeri itu solo traveling. Dan di tahun 2008 itu saya kesulitan untuk mencari itinerary misalnya atau mencari Mhm. negara-negara tertentu yang ternyata belum banyak yang ke sana. Jadi Iya. tips and triknya, panduannya, mau Mhm. makan di mana, mau pergi ke mana, Ah, mau destinasi apa yang dikunjungi itu sangat dikit gitulah terbatas ya? literasinya, Mhm. sehingga akhirnya saya berpikir, gimana ya kalau ditulis saja. Zaman Mhm. dulu kan ada Friendster, aduh kelihatan umurnya ya. Friendster ya? Friendster, Multiply Ayo gitu kan ya. multiply. Sehingga akhirnya saya berpikir, ah udah deh dibikinin dalam bentuk blog. Jadi Oke. lebih personalized gitu ya, Mhm, lebih lebih ke ke niche berarti travel ya? betul, lebih ke Mhm. travel. Kemudian karena kita yang traveling adalah seorang perempuan, Mhm. kan seringnya, harus ke negara tertentu yang misalnya iklimnya tuh, panas tapi nggak terlalu panas banget gitu, Mmm, bikin kulit jadi kering. iya, Sehingga akhirnya saya pikir, oh ternyata, bisa juga nih dimasukin review beauty-beauty ya? heeh, beauty-nya, skincare-nya, lipstik Betul. apa yang kalau misalnya kita traveling tuh pas di foto tuh kelihatan lebih pop up gitu Oh kan, ya, warna-warna nice, heeh, tertentu bener sehingga bener. akhirnya saya masukin ke niche-nya tuh travel dan beauty. Beauty. Tapi lama-lama kadang-kadang orang maunya banyak ya yang mau ditulis, akhirnya jadi lifestyle Oh, karena, lifestyle. sehingga banyak yang lain-lain nih yang masuk Mhm. reviewnya gitu kan, yang pengen di-review Jadi dalam campur niche ya? dicampur. Jadi lifestyle sih sebetulnya, tapi lebih spesifikasikan ke traveling dan Beauty beauty, heeh. tadi. Oh, nice. Kalau berarti nih Kak, sekarang kan dunia blogging tuh mulai berubah ya Kak Mhm, ya mhm. dibandingkan kalau dari tadi kamu Tia bilang awal-awal ngeblog tuh tahun berapa Kak tadi? 2008, 2008 berarti kurang lebih sudah sekitar berapa tahun tuh, 17 tahun ya? 17-an lah ya, Lama 17 juga tahun, ya, Kak. heeh. Nah, kalau sekarang era ngeblog tuh gimana sih menurut kamu, Tia? Mhm. Apalagi adanya Instagram, adanya TikTok, terus adanya Thread dan lain sebagainya. Apakah mengalami determinasi nih Mmm. atau kayak masih oke-oke aja nih dunia blogging? Sebenarnya sih banyak, blogger, yang juga saya hadapi secara personal ya, Mhm, merasa bahwa, ini kok kayak terdegradasi dengan, dunia mhm, digital yang, digital. makin terus berkembang gitu Mhm, ya. Tadinya orang suka, baca mhm. dengan tulisan yang panjang, kok sekarang lebih ke audio visual atau Oh, visual aja podcast seperti iya ini. betul betul. Kalau menurut saya sih, jangan merasa rendah diri ya, ini Mhm, adalah kesempatan kita sebagai blogger untuk bisa tetap kreatif. Kreatif mhm. bagaimana caranya kita bisa menarik pembaca kita untuk bukan hanya sekedar membaca, tapi berkolaboratif dengan, platform yang lain. Oke. Jadi kalau misalnya selama ini kita nulisnya panjang gitu Mhm. kan, bisa aja dimasukin audio visualnya Oh dalam bentuk iya, TikTok misalnya, atau betul. di YouTube, atau di Instagram, di bentuk karusel misalnya gitu. Mhm. Sehingga memberikan banyak pilihan untuk pembaca. Jadi kalau menurut saya jangan merasa juga, kok
job jadi berkurang ya, Mhm, pasti. Tapi kalau pasti. misalnya kita masukin dalam platform yang lain kan affiliate-nya bisa jadi Ah, tambah iya banyak juga. Jadi betul. jangan merasa juga bahwa kita terdegradasi dengan, Mhm, eee, hadirnya di hadirnya dunia digital yang lebih, aktif gitu ya, lebih mhm, banyak. Berikan aja pembaca kita banyak pilihan gitu. oh Jadinya kita juga nice, lebih kreatif untuk membangun betul, branding blog kita. mhm. Berarti kuncinya tadi nggak cuma di blog ya, mungkin juga Betul, harus adaptasi sama TikTok, sama mhm. Instagram, bahkan juga bikin konten-konten carousel yang menarik ya? Betul, dan itu bukan hal yang sebetulnya sulit untuk Iya, blogger ya, karena betul, menjadi konten kreator membuat video mhm, audio visual atau visual saja itu kan juga jadi bagian pekerjaan kita iya, skill-nya sehari-hari ya. udah punya nih ya Kak, Betul, betul heeh, betul, jadi tinggal tinggal dituangkan aja bener, ya. tinggal dikembangkan. Menarik nih Kak. Tapi sekarang nih banyak blogger yang juga jadi konten kreator, setuju kan Kak? Gimana Mhm. sih cara kamu Tia menilai transformasi ini? Apakah blogging tadi masih relevan atau sekarang kayak pelan-pelan mulai ditinggalin terus aktif di TikTok Mmm. gitu? Sebenarnya sih itu, pilihan aja sih Pilihan ya, ya. karena kan kita juga harus menurunkan, burnout kita ya kalau Mhm. misalnya kita mau semuanya, mau nulis juga, mau jadi Iya. TikTok juga, mau ini, sementara yang kerja sumber Iya dayanya hanya iya satu, betul. source Burnout. materialnya cuman satu gitu, kita jadi burnout. Betul. Jadi, itu masalah pilihan aja, tapi karena saya bilang tadi, eee, bisa kok dilakukan karena itu sesuatu yang sering kita lakukan. Mhm. Biasanya nulisnya panjang, sekarang dipotong-potong yang penting CEO-nya sampai Iya misalnya. betul. Biasanya fotonya sedikit, sekarang visual fotonya mungkin lebih menarik Dibanyakin, sehingga orang betul. visualnya lebih oke. Ditautin aja ke TikTok, ke YouTube Betul. kan bisa mirroring. Jadi sekali Mhm. kerja Gas semuanya ya, beres betul. gitu kan. Nice. Nah, menarik nih kalau tadi kita bahas soal blogging nih, Kak. Next-nya aku mau bahas soal lahirnya Little Bright Seed tadi. Nah, bisa ceritain nggak sih, Kak, awal mula terbentuknya Little Bright Seeds itu gimana? Mmm, Dasarnya apa? Apa filosofinya gitu, Kak? mmm. Mungkin teman-teman mau tahu nih. Mhm. Sebetulnya karena awalnya di blog itu juga saya ada beberapa, endorse-an atau Mhm. review-an tentang produk anak misalnya gitu, atau Mhm. mainan anak, atau sering bertemu sama expert-expert di bidang, pendidikan Pendidikan. anak gitu, Mhm. sehingga akhirnya saya tertarik. Dan kebetulan juga, di tahun itu tuh saya lagi hamil dan melahirkan anak saya yang kedua yang masih kecil sehingga butuh stimulasi. Mhm. Akhirnya saya tertarik untuk, mendalami, metode Montessori Montessori. dan sekolah diploma Montessori. Ya dari situ akhirnya saya daripada buat keluarga sendiri dengan circle yang kecil, Mhm. kan ilmu akan Betul, bermanfaat kalau di-sharing ke orang di-sharing. lain. Sehingga akhirnya dari lingkungan keluarga dulu awalnya, lingkungan tetangga, akhirnya ke, komunitas yang lebih besar orang-orang lain dalam Mhm. platform digital, dalam Ah, platform Instagram, YouTube, Instagram. dan segala macam. Jadi akhirnya banyak ibu-ibu yang tertarik, akhirnya Mhm. saya membangun itu dalam bentuk komunitas, di grup WhatsApp, di beberapa grup WhatsApp, ada juga di offline dan online Mhm. classes, sehingga akhirnya banyak, ibu-ibu yang, tertarik untuk bergabung di komunitas Little Bright Seed itu. Jadi awalnya Mhm. untuk diri sendiri, lama-lama di-spread out Untuk orang untuk banyak, orang karena banyak. sayang ilmunya ya, Kak, ya. Betul, Berarti di Little Bright Seed ini para parents bisa saling berbagi informasi, betul, sharing gitu ya, Kak, ya. mhm. Oh menarik nih. Dasarnya tapi semua Montessori Sebenarnya Montessori kan lebih ke pembelajarannya, tapi ada pembelajarannya? juga filosofi Montessori yang mengajarkan Apa tuh, Kak? parents tentang filosofi parenting misalnya gitu. Contohnya nih? Contohnya banyak, Mhm. misalnya, bahwa anak itu kalau lagi belajar atau mengerjakan sesuatu misalnya bermain itu jangan banyak distraksi. Oh, jadi Misalnya main pun nggak boleh banyak distraksi? betul, jadi kalau anak itu ada yang namanya hands on learning, Mhm. sehingga mereka nanti misalnya main mobil-mobilan, Mhm. jangan langsung dikasih mainan yang lain. Jadi biarkan dia, Oh. sensitive period-nya, bekerja gitu, sehingga mereka bisa lebih membangun konsentrasi, Oh, membangun motorik nice. halus, Mhm. kognitif dan segala macamnya. Jadi, kalau bisa sih tidak banyak distraksi Oh, gitu. berarti, ada yang bilang kalau terlalu banyak mainan juga nggak bagus ya, Kak, ya? Betul, Oke. jadi kalau misalnya banyak mainan kan tidak ada option-nya terlalu banyak sehingga Mhm. mereka malah, lack of concentration karena kan kita Oke. membangunnya konsentrasi terutama di anak usia dini karena, Mhm. konsentrasi ini yang dibutuhkan anak untuk nanti pembelajaran pas mereka sekolah Oh, gitu. nice. Nah, ini menarik nih, apakah ini jadi nilai utama yang ingin dihadirkan Little Bright Seed atau gimana nih, Kak? Kalau saya sih lebih berharap, parents atau orang tua bisa menerapkan langsung di rumah ya, karena terus berkumpul namanya juga komunitas, saat kita mengikuti playdate sebetulnya anak kan bermain sendiri-sendiri gitu kan ya.
tapi orang tua yang bertemu kan akan bisa berbagi informasi Iya, yang lain. Misalnya, betul. sekolah yang cocok apa sih, Mhm, betul atau betul. kamu guru apa, dokternya apa nih, dokter anaknya, Mhm, cari-cari informasi gitu. Sehingga, saya sih selalu berpikir fondasi awal dalam membentuk karakter anak dibangun dari orang tuanya, baru mhm. anaknya bisa oke gitu. Oke, berarti dari orang tuanya dulu nih ya, Kak, ya. Betul, mhm, Pemahamannya soal pendidikan, perkembangan mhm, anak tuh harus oke dulu iya. ya. Oh, nice nih. Kayaknya menarik banget nih. Jadi yang nonton, parents-parents yang nonton kalau mau join boleh kan, Kak? Boleh di Instagram-nya Little Bright Seed. Aduh kok jadi Itu nggak promosi. apa-apa. Nah, menarik nih. Teman-teman pasti juga penasaran, dari perjalanan membangun komunitas Little Bright Seed ini, tantangan terbesar apa sih yang pernah dihadapi? Sebenarnya, when we set ourselves as the founder of a community itu kan kita menyematkan kata founder. So, we Founder. have to take a lot of responsible gitu loh. Mhm. Bahwa menjadi founder itu kan perintis gitu ya. Iya. Jadi kita harus banyak tanggung jawabnya, harus banyak mengelola, platformnya Mhm. sendiri dan itu semua kita lakukan dengan diri kita sendiri gitu loh. Mhm. Harus juga, mampu untuk, berkolaborasi dengan orang lain dan saat orang lainnya mungkin nggak adjust dengan visi dan misi Mhm. kita gitu, kita juga bisa bilang no ataupun, Ah, bisa, merasa legowo kalau memang tidak cocok gitu kan dengan, orang yang kita ajak kerjasama misalnya gitu. betul. Sehingga, apa yang kita bangun itu bener-bener, merintis dari bawah gitu. Jadi ya harus, lebih banyak berkolaborasi sih kalau menurut saya Mhm. dengan orang ya dan bertemu dengan banyak, orang yang punya kesamaan visi dan misi sama-sama, Montessori juga misalnya atau punya platform yang sama. Jadi kalau saya sih nggak pernah merasa komunitas lain atau orang yang juga mendalami hal Mhm. yang sama itu as a competitor gitu loh. Oh, Tapi, iya. ya kalau awareness-nya yang positif ini bisa di-sharing ke orang lain dan banyak orang kan justru sebetulnya makin Betul. bagus gitu kan. Berarti ambil positifnya, kalau yang nggak Betul. cocok ya silahkan cari yang lebih cocok gitu ya, Kak. Heeh. Karena memang kalau ngomongin gaya parenting tuh kan macem-macem nih, Kak. Mhm, Ada yang bilang gaya parenting VOC, ada yang gaya parenting Nikita mhm. Willy, Betul. nah macem-macem kan, Mhm kadang mhm. menarik juga nih. Tapi memang, gaya parenting setiap orang tuh beda-beda, dari sudut pandang kamu Tia nih gimana? Kalau parenting itu kan sangat dipengaruhi dari, value keluarga sendiri ya. Mhm, Kalau betul. saya bilang misalnya di keluarga saya itu, saat ada handphone harus shutdown handphone-nya Mhm. dimatiin Matiin. gitu kan. Tapi di keluarga lain mungkin nggak Nggak bisa, karena bisa. mungkin ibu bapaknya content Iya, creator juga betul. harus pakai handphone. Jadi justifikasi parenting di setiap orang itu pasti akan berbeda-beda tergantung dari di mana anak itu dibesarkan, Mhm, keluarganya dan juga value yang mau di-adapt dari orang tuanya seperti betul. apa gitu. Jadi ya beda-beda sih sebetulnya, Mhm. tapi kalau saya sih merasa bahwa parents atau orang tua zaman sekarang tuh, punya kemampuan untuk menyerap segala macam ilmu karena source-nya ada. Iya, Sekarang betul. berbagai macam platform, bentuk Mhm. digital, banyak banget dan kita bisa menyerap ilmunya asal dia expert ya atau dia memang orang yang paham dengan keilmuan yang diberikan, gitu aja sih. Nah, menarik nih, Kak, kalau kita bandingin sama gaya parenting orang tua kita dulu nih, yang which is generasi boomer atau generasi X kan rata-rata VOC nih ya, Kak, ya. Tapi gaya-gaya parenting sekarang kan udah berbeda. Mhm, Tadi yang Kak Mutia bilang udah banyak source-nya, udah banyak kita bisa dapetin informasi mhm dari mana mhm. aja. Tapi too much information tuh bikin orang tua zaman sekarang tuh bingung atau ada problem juga nggak sih, Kak, dalam mendidik anak, terutama dari tadi source yang banyak itu? Jadi overstimulasi ya karena Mhm. kebanyakan source. Makanya saya bilang kalau terlalu banyak source itu cari yang expert yang memang, Oke. kita ada kebutuhan untuk itu. Misalnya kita Mhm. ngerasa kok anak saya banyak bergerak ya, kenapa ya sebabnya Mhm. anak bergerak gitu kan, terlalu banyak bergerak, jangan-jangan kenapa-napa gitu. Padahal sebetulnya di usia-usia tertentu memang anak sensitif terhadap gerak. Sehingga memang mereka Oh. harus banyak bergerak. Oh. Kalau misalnya geraknya nggak cukup nanti jadi susah tidur atau nanti Oh, pas iya, udah betul masuk betul. sekolah jadi sering jalan-jalan di kelas gitu. Jadi Mhm. memang, yang kebutuhan kita apa, yang kita mau cari tahu apa, kita tinggal search aja dari, expertnya. Atau Expertnya. juga bukan hanya online, kita juga bisa datang ke kelas-kelas yang offline, Mhm. dokter anak, psikolog, ataupun seperti saya Diploma Montessori ini sering mengadakan juga acara yang offline, Oh, sehingga kita nice. bisa langsung bertanya ke, expertnya, Mhm. dengan keluhan yang kita punya. Jadi bisa langsung one on one gitu, Iya, jadi lebih seperti itu. enak ya, Kak, ya. Betul, Kalau heeh. one on one gitu kan bisa problem solving-nya lebih dapet lah dibandingkan Bener, yang online. Nah, iya. menarik tuh teman-teman kalau misalnya parents di rumah ada yang nonton ini dan tertarik sama tadi Montessori, kemudian diskusi-diskusi terkait parenting yang berbasis Montessori, bisa langsung ke kamu Tia di Little Mhm. Bright Seed nih.
Nah, ngomongin balik lagi nih soal kolaborasi nih Kak Mutia. Kak Mutia kan sering banget nih nekenin pentingnya kolaborasi Mhm. terutama di sosial media, di platform-platformnya Kak Mutia. Nah, menurut Kak Mutia, kolaborasi yang efektif tuh gimana sih Kak? Apalagi di era digital yang aduh cepet banget perputarannya kayak sekarang ini. Kalau kolaborasi dengan komunitas yang lain ya kali ya Mhm, maksudnya, ya harus satu visi dan misi seperti saya bilang iya, gitu. Dan juga kalau komunitas itu kan, kadang-kadang orangnya beda-beda ya, jadi kita mhm, memang harus, mencari komunitas yang kita sukai gitu mhm. loh. Sharing-nya pasti komunitas berbasis hal yang positif gitu ya. Selama itu positif, selama mereka awareness-nya juga positif, saya pikir visi dan misi bisa Iya, di-justifikasi sih betul. sebenarnya. Jadi nggak ada masalah Berarti sebetulnya. kuncinya bukan cuma kolaborasi ya, Kak, ya, tapi Betul, adaptasi juga, heeh heeh. terus ada ya nggak usah terlalu kaku lah ya, Benar benar. bener. Kalau kayak gitu mungkin nggak ada networking lagi. Harus membangun networking grounded dari segala macam aspek sih Iya, sebetulnya, betul. heeh. Berarti juga kayak misalnya komunitasnya kamu tuh ya Little Bright Seed ini kan, lebih ke parenting juga Mhm, membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain ya, Kak, nggak cuma parenting aja kan ya? betul. Selain berkolaborasi dengan komunitas, saya juga sering ke beberapa influencer, misalnya travel Mhm. Oh, influencer. iya. Jadi kan di traveling misalnya dari segi parenting juga ada Mhm gitu. mhm. Terus juga ke human design, saya pernah ke Mmm, analis human design juga pernah juga, talents mapping, lebih ke mhm. strength based, bakat gitu ya, bakat dan potensi anak, juga beberapa narasumber sih sebetulnya, bukan hanya sekedar, komunitas aja. Lanjut, banyak kreator nih yang masih ragu untuk berkolaborasi nih Kak, karena takut kehilangan ciri khas tadi. Gimana caranya sih ngejaga identitas untuk tetap terbuka dalam berkolaborasi gitu? Khawatir misalnya tadinya niche-nya Kak Mutia tadinya travel, terus karena banyak kolaborasi dengan beauty, jadi Mhm mhm. beauty semua Mhm isinya mhm gitu mhm. mungkin. Sebenarnya sih nggak perlu merasa khawatir ya, kalau Mhm, berkolaborasi kan kita tuh bersinergi dengan orang lain ya. iya, Saat kita bersinergi dengan orang lain, point of view kita dan point of view orang pasti berbeda. yes. Saat, kita berkolaborasi misalnya dengan komunitas, travel ya, waktu itu saya ke travel camping ya, orang yang suka camping, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari point of view dia gitu. Bagaimana dia melihat, bahwa komunitas ibu-ibu yang suka bawa anaknya naik jeep dan juga, Naik gunung? naik gunung dan camping Oh, itu point of view saya itu, apa sih yang mau ah, di-gain gitu loh. Sekarang mereka berpikir, saya malah justru camping ini karena anak-anak saya jadi secara mentality jadi lebih kuat, oh, secara fisik jadi lebih jadi lebih kuat, jarang sakit gitu dan mhm, bersentuhan langsung dengan alam tuh manfaatnya banyak gitu. Sehingga saya pikir ya kalau misalnya kita berkolaborasi dengan berbagai orang, dengan berbagai genres gitu ya, mhm, maksudnya dengan komunitas-komunitas yang mungkin berbeda dari kita gitu, pemikirannya, mhm. pemikirannya justru kita akan bisa lebih nambah ilmu gitu. Jadi Oh, berkolaborasi itu juga kan transfer ilmu, betul transfer, betul. networking, point of view kita dan point of view dia, sehingga pasti akan ada sesuatu yang didapat dari kita berkolaborasi. Nggak ada hasil yang, negatif gitu ya dari Mhm, berkolaborasi selama itu komunitasnya memang komunitas yang positif ya. positive awareness gitu. Berarti even kita punya pemikiran yang berbeda, kalaupun kita berkolaborasi itu nggak ada sesuatu yang negatif gitu, Kak? Kalau Misalnya menurut saya tadi gitu. kayak kalau menurut aku bawa anak naik gunung ya bahaya gitu, tapi bagi sebagian orang kan, justru melihat sisi positifnya ini berarti nggak ada problem di sana ya? Betul. Jadi, Mhm, maksudnya gini, saat kita berkolaborasi dengan orang kan kita, mencari tahu nih kenapa mhm. sih dia, Bawa anaknya ke bawa anak gunung. ke gunung Mhm, misalnya gitu kan, menurut kita kan, "Oh kayaknya bahaya ya, mhm, entar kalau misalnya jatuh apa mhm. gimana, nanti kalau banyak nyamuk, kalau panas apa Iya. segala macam," gitu. Sementara dari point of view mereka, dengan anak sering banyak kena matahari, Mhm, dengan anak harus digigit nyamuk misalnya dan merasakannya ternyata harus pakai body lotion dulu nih atau obat nyamuk mmm, dulu biar, nggak digigit nyamuk, itu membangun mentality mereka, membangun kepercayaan diri oh. mereka dan segala macam. Dan banyak memang saya berkolaborasi dengan, komunitas-komunitas gitu yang saya juga nggak habis pikir ternyata mereka tuh keren banget gitu loh, awesome banget Oh. komunitas yang mereka bangun gitu. Mungkin mereka juga ngelihat kita seperti itu gitu, Oh, heeh. nice. Mhm Jadi mhm. ini menarik, baru bisa diketahui kalau kita memang diskusi dan kolaborasi lebih lanjut Betul, sama komunitas heeh tersebut sih ya, Kak, ya, heeh. gitu. Karena kalau dari sudut pandang orang awam ya kayak ngelihatnya cuman bahaya aja atau sisi-sisi Iya, heeh negatifnya aja. heeh. Menarik. Nah, bisa kasih contoh lebih detail nggak sih, Kak, tentang kolaborasi yang paling berkesan di Little Bright Seed yang Kak Mutia bangun? Kalau saya yang paling berkesan itu,
Ini ya dengan komunitas read aloud ya, Oh. karena membaca itu ternyata, banyak banget manfaatnya untuk anak. Membangun kosakata, cara Mhm. membacanya juga, dan kadang-kadang orang tua suka berpikir, "Aduh suara saya nggak bagus, apa bisa ya bacain?" Terus ngerasa, aduh malu kalau misalnya harus Heeh, bergaya-gaya kayak heeh. teatrikal dan nggak perlu juga kayak gitu kalau memang, Oke. eee apa namanya, nggak bisa gitu Mhm. dan suara orang juga kan nggak bisa dijustifikasi jadi bagus, terus Betul kalau betul. misalnya suaranya nggak bagus terus nggak mau baca buku kan nggak juga. Iya. Jadi saya ketemu sama ibu-ibu yang sangat, antusias untuk Mhm. membaca, menyebarkan kebiasaan membaca ini, mendonasikan buku gitu loh. Jadi ternyata ada gitu loh, Mhm. komunitas ibu-ibu yang, suka membacakan buku pada anak gitu, baik di rumah atau di komunitasnya, atau di lingkungan apa namanya, di lingkungan rumah, ataupun di PKK dan di rumah baca buku atau di perpustakaan yang mereka bangun sendiri gitu. Wah, menarik ini, Kak. Mhm. Jadi, itu menumbuhkan literasi juga ya ke anak Betul ya, dan betul. aku juga kayak jadi merasa, "Oh, aku kayak nggak pernah nih di rumah." Jadi kayak merasa tertampar juga. Kamu Heeh. dia sering nggak sih ngerasa bertemu dengan berbagai komunitas, terus mereka ternyata punya visi yang luar biasa, terus Mhm. jadi ngerasa ketampar gitu? Iya makanya saya bilang tadi, yang seperti yang, komunitas ibu-ibu yang suka bawa anak naik, Mhm, ke gunung. gunung itu kan, ya itu, ternyata, oh ternyata mereka keren banget gitu, kok Heeh. bisa kepikiran kayak gitu ya, bawa anak umur sekian kok berani gitu kan, Mhm. oh ternyata kayak gini, oh manfaatnya ternyata gini Banyak gitu, gitu, betul. luar biasa sih. Menarik nih kamu Tia. Nah balik lagi ke dunia blogging nih, dunia digital kan cepet banget berubah nih. Mhm. Menurut kamu Tia, tantangan terbesar buat blogger dan komunitas kreatif saat ini tuh apa sih? Apakah hal itu juga yang pada akhirnya membuat kamu Tia membangun Little Brightside karena kayaknya blogging udah mulai agak-agak sepi, terus akhirnya bikin Little Brightside atau gimana nih kamu Tia? Sebenarnya sih kalau Little Brightside bukan karena dunia blogging jadi sepi ya, Mhm. karena, materi-materi yang dari Little Brightside juga saya akhirnya masukkan ke dalam Wah, blog. jadi bisa bersinergi ya? Betul, karena kan kadang-kadang orang juga tetap nyari di Google ya, Mhm. by search Iya, engine gitu betul. ya, caranya, Apa gitu, mengajarkan mhm, apa gitu ya ke mhm, anak itu tuh tetap akan ada gitu di mhm. dalam blog tersebut. Kalau menurut saya, tantangan blogger ya tadi apa artinya? Iya, Tantangan tantangan blogger. blogger di era digital yang sekarang. Apakah itu juga memicu lahirnya Brexit tadi? Enggak ya? Enggak sih sebetulnya, enggak juga. Tapi memang penuh dengan tantangan ya kalau misalnya jadi Mhm. blogger zaman sekarang ya. Karena banyak ya itu, Iya, banyak dunia digital yang terus berkembang ya. Kalau menurut saya sih yang paling penting tantangan yang harus dijustifikasi oleh orang yang menjadi blogger adalah originalitas ya. oh, Karena kan sekarang algoritma itu mungkin bisa di-adjust, mhm, likes, followers, apa segala macam bisa kita adjust, tapi originalitas seorang blogger tuh nggak bisa kayaknya oh. dari cara menulis, point of view Tapi dia. kan sekarang ada AI nih, kamu Tia melihat AI dan ChatGPT dan segala macamnya itu gimana nih, Kak? ChatGPT, AI itu kan mesin ya, Mhm, orang baca mesin itu pasti tahu, iya, nggak bisa tergantikan dengan sense, manusia yang humanity ya? menulis. Mhm, Point of view orang nulis misalnya saya mau nge-review soal lipstik, ada mhm, orang nge-review lipstiknya mungkin dari warnanya, shades-nya, tapi mhm, misalnya saya cari point of view yang beda yang mungkin ChatGPT nggak akan kepikiran itu, betul, gitu. ChatGPT kita gunakan mungkin kalau memang perlu sebagai misalnya literasi aja, mhm, bantuan apa sih yang, sudah orang tulis sehingga kita harus iya, dapat point of view lain. Jadi, saya sih selalu merasa bahwa ChatGPT itu bukan no 100% ya, mhm, tapi bisa kita pakai teknologi ini juga untuk membantu kita dalam segala aspek terutama dalam dunia blogging. Tapi mhm. jangan plek-ketiplek karena, originalitas kita sebagai seorang penulis juga penting, karena Betul, kalau menurut saya jadi blogger itu juga kan kontemplasi buat banyak mhm, orang betul, gitu. karena bagi sebagian orang menulis juga cara kita untuk healing, rilis Betul emosi gitu ya, Kak, ya. betul, Jadi mhm, memang adanya AI ini ya untuk membantu ya, bukan bener, 100% betul, menggantikan posisi blogger. heeh, Menarik nih. Terus dari aku denger dan aku lihat sendiri di postingannya kamu Tia ini kan juga blogging iya, founder Little Brightside iya, terus kerja jurnalis mhm. juga. Nah, pernah ngerasa burnout gak sih? Iya Atau dong, jenuh? saya kan manusia biasa gitu. Terus gimana nih cara rilisnya? Eee, Merilis, rasa burnout itu atau mengatasi burnout gitu mmm, sambil tetap terus berkarya dan membangun komunitasnya? mmm. Kalau burnout itu udah pasti dan menurut saya yang paling penting saat kita banyak mengerjakan sesuatu adalah Mhm. menurunkan, kadar, eee, Perfeksionis ya? perfeksionis kita gitu.
Jadi nggak semua bisa dikerjakan. Kalau Mhm, dulu bisa ngeblok, bisa ngurus anak, betul. bisa masak, bisa apa, yang penting sekarang menjadi prioritasnya aja Ah, apa. Kalau saya sih di scheduling aja sih sebetulnya, mhm, misalnya hari ini ngurusin Little Bright Seed, besok mhm. ngeblok, besok ngurusin konten, jadi memang semua di-listing. Terus kalau misalnya memang lagi burnout ya berarti itu itu adalah tanda bahwa kita harus stop. Oh, Kalau menarik. burnout artinya kita harus stop. Mhm. Stop kenapa? Karena itu butuh kita untuk healing dulu ya. Dengan banyak healing, dengan kita stop melakukan semuanya, kadang-kadang ide-ide justru hadir di situ. Oke. Dengan banyak bertemu orang, bisa Mmm, ke pantai atau yang harus mhm. jauh-jauh ke taman. Justru ide-ide itu bisa Bisa kita muncul dapetin ya, bisa menjadi bahan didapetin. tulisan dengan kita stop dulu gitu. Mhm. Nanti kita bisa mulai lagi seolah-olah baru Back on track lagi. benar Kalau gitu. cara kamu Tia mengatasi burnout itu apa? Apakah piknik lagi, traveling ke luar negeri Hmm, lagi? itu bikin tambah bersemangat. Mikirin budgetnya ya. Budgetnya karena udah nggak masuk di akal ya sekarang ya? Kalau saya biasanya sih tidur ya, Oh tidur. tidur kalau enggak ya baca buku, Wah, heeh. burnout-nya tetap berkelas ya? Tidur, baca buku, Tapi saya selalu ada me time me soalnya, time. Me time itu ngapain me time-nya biasanya? itu, seharian tuh saya keluar dari pagi sampai sore misalnya itu macam-macam, maksudnya Mhm. keluar aja dari rumah misalnya mau ke Coffee shop perpusat gitu. iya, heeh. Oh. Jadi memang Nah itu bawa anak-anak nggak enggak, biasanya? Enggak, jadi hanya sendiri aja? heeh, sendiri aja. Ya seperti solo travelling dulu kan Tapi ya. sekarang ke coffee shop, Iya ke perpustakaan, betul. bukan ke India, bukan ke Bukan, jadinya ya itu dengan kayak gitu banyak kok ide-ide insight apa yang perlu kita lakukan misalnya di komunitas untuk lebih mhm. menambah awareness atau kira-kira kita mau berkolaborasi dengan siapa gitu, Oh, atau menarik juga jadi nih. bahan untuk, di blog. Berarti tadi manajemen priority dulu ya, Kak, Betul, ya, listing apa yang, penting untuk dikerjakan, mhm, kemudian kalau memang burnout ya beri jeda sejenak ya, Kak, ya. mhm, Istirahat, bisa ke coffee shop, ke perpustakaan, baru back on track lagi. betul, Menarik banget nih, kamu tiap pasti nih teman-teman yang nonton ada yang pengen nih jadi blogger, ada juga yang pengen mulai nge-blogging tapi bingung harus mulai dari mana nih kamu Tia? Mungkin kamu Tia ada saran nggak buat teman-teman yang nonton yang pengen jadi blogger atau pengen jadi kreator baru nih? mmm. Mulai dari hal yang paling simpel dan paling deket sama Apa tuh, kita. Kak? Misalnya kamu sukanya motor, ya Mhm. udah review aja soal motor yang kamu Oke, suka. menarik nih. Tulisan yang kita bikin personalize dari kita sendiri akan kelihatan jujur kan sama orang. Terus juga jangan merasa pengen instan, nggak ada Ah, hasil menarik tuh, instan. heeh. Nggak ada Selalu orang hasilnya instan. berpikir, "Aduh, hari ini bikin blog, tiba-tiba jadi," kalau misalnya bikin TikTok dah FYP gitu kan, Mhm. nggak ada hasil instan. Kalau semuanya itu harus serba originalitas karena kita sekarang banyak saingan, jadi kita harus terus, menggali diri, kreativitas, membangun kejujuran dari apa yang kita tulis dan apa yang kita review gitu. Betul. Sehingga, dengan kayak gitu karir kita dimanapun mau jadi blogger, mau membuat komunitas akan lebih long lasting. Akan lebih stable ya, Kak, Mhm, bener. Berarti kuncinya adalah mulai dari apa yang kita sukai, betul, dan yang paling penting jangan instan. Jadi kalau baru bikin video terus berharap langsung viral itu kayaknya nggak mungkin ya, Kak, ya. mhm. Tetap ada prosesnya, tetap harus konsisten. Menarik banget nih kamu Tia. Terakhir boleh dong Kak, kasih pesan atau motivasi buat teman-teman di luar sana, teman-teman kreator atau yang lagi berjuang membangun eksistensi dan komunitas mereka sendiri? Mhm. Yang penting sih menurut saya terus berkolaborasi ya, jangan takut Mhm, untuk berkolaborasi. Kita harus membangun awareness dan branding diri kita sendiri. Terus juga originalitas dalam menulis dan membangun mhm. komunitas itu juga penting gitu loh. Kita harus punya visi dan misi sehingga orang, bisa tertarik dengan visi dan misi yang kita tawarkan. Terus juga, yang penting ya itu saya bilang nggak ada hasil instan. Membangun komunitas, menjadi blogger, menjadi content creator harus dimulai dengan tahapan yang dari bawah dulu misalnya gitu. Nggak bisa hari ini kita bangun, besok jadi sukses. Betul. Karena kita mau membangun building the empire istilahnya gitu Mhm. loh, membangun sesuatu yang memang bisa kita terus, bangun sampai nanti, ke depannya gitu. Sehingga apapun yang harus kita lakukan tuh harus stabil kan, sehingga ya memang harus melalui prosesnya gitu. Nah, menarik nih karena kan orang tuh ngelihatnya cuma di sosial media aja, Mhm Kak. mhm. Jadi yang menarik-menariknya aja, yang air matanya, duka-dukanya, susah payahnya tuh kan memang nggak Betul. ditampakkan kan. Tapi Mhm orang lihatnya tahu-tahu udah mhm. sukses, tahu-tahu
udah oke gitu, Mmm. padahal ya nggak juga ya, Kak, ya. Tapi banyak juga orang yang belum tahu behind the Iya, scene jadi blogger, bahwa betul. kita beli dulu produknya. Heeh, Kita pakai beli dulu ya, kita Kak. pakai dulu produknya, abis itu baru ada yang komen, "Eh, dia cocok loh ternyata," gitu kan. Baru Betul. deh endorse-an dateng, nggak Nah, mungkin kita nggak berarti beli semuanya tuh kan. mulai dari pelan-pelan dulu, organik Betul, dulu, mhm, konsisten dulu ya, Kak. mhm, mhm. Menarik nih. Seru banget ya, Kak, hari ini kita ngobrol. Seru banget hari ini ngobrol bareng Kak Mutia. Aku banyak banget dapat insight tentang gimana blogging bisa terus relevan lewat kolaborasi dan semangat komunitas, terutama Little Bright Seed. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa follow Creator Hub dan juga cek platform Little Bright Seed dan juga platform Kak Mutia. Apa nih Instagramnya, Kak? Ada Boleh di-share? tuliscantik.com, terus ada juga talentsfinder.id. Buat tahu lebih banyak soal pemberdayaan kreator digital dan juga buat, tahu info soal parenting ya, Kak, ya. Ya. Terima kasih kamu Tia udah hadir hari ini dan juga terima kasih buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Creator Hub The Community Podcast.